Itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku. Shalom dan selamat pagi saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Kita berkumpul pada pagi ini oleh karena kebaikan yang Tuhan telah berikan di dalam kehidupan kita, sehingga mendorong kita bersama-sama. Mari kita bangkit berdiri dan saya mengajak teman seiman untuk kita nyatakan haleluya sebanyak 3 kali dengan kiraan 1, 2, 3. Haleluya, haleluya, haleluya. Sorak-sorai bagi Tuhan kita. Haleluya, Dialah sumber kekuatan kita. Dialah sumber segalanya bagi kehidupan kita, sehingga membawa kita kembali di dalam ibadah pada pagi ini. Terima kasih. Silakan duduk dan sebentar kita akan membaca di dalam pembacaan firman Tuhan kita pada pagi ini. Mari kita mempersiapkan diri kita masing-masing. Kita ambil kitab kita. Dan saya akan bacakan di dalam Yesaya 42 ayat yang ke-14 hinggalah ayat 17 pada pagi ini. Mari kita bersama-sama membuka di dalam Yesaya 42 ayat 14 hinggalah yang ke-17. Dan jadikan ini sebagai dorongan kita pada pagi ini bahwa Tuhan itu berjanji untuk menolong umatnya. Amin. Saya akan bacakan di dalam ayat yang ke-14. Allah berfirman, "Sudah lama aku membisu, aku diam dan menahan diri, tetapi sekarang tibalah saatnya untuk bertindak. Aku akan berteriak seperti perempuan yang hendak bersalin. Aku akan membuat gunung dan bukit menjadi tandus dan melayukan segala tumbuhan dan rumputnya. Aku akan mengubah sungai di lembah menjadi padang gurun dan mengeringkan kolam-kolam air. Aku akan memimpin umatku yang buta melalui jalan yang belum pernah dilalui mereka. Aku akan mengubah kegelapan mereka menjadi cahaya dan meratakan jalan yang berlekuk bagi mereka. Itulah hal-hal yang akan kulakukan. Aku pasti melaksanakan segala-galanya." Ayat 17, yaitu ayat yang terakhir. "Semua orang yang percaya kepada berhala dan menganggap patung-patung sebagai dewa akan dihinakan dan dipermalukan." Demikianlah firman Tuhan kita pada pagi ini. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita beralih kepada acara kita yang seterusnya, itu doa syafaat kita sepanjang bulan Oktober ini. Namun sebelum itu saya ingin mengalu-alukan kehadiran Anda semua yang sudah bersama-sama dengan kita di dalam ibadah kita pada pagi ini. Dan saya percaya Tuhan itu sudah berada pada bulan yang ke-10 pada tahun ini, sudah menolong kita. Mari kita bersama-sama, baik yang selesa untuk duduk di rumah ataupun bersama-sama dengan saya berdiri bersama-sama untuk mendoakan beberapa perkara, yaitu yang pertama yang tertera di skrin yang dipaparkan sekarang. Kita berdoa untuk Sabah dan Sarawak, yaitu di mana kampung-kampung yang masih kekurangan kemudahan elektrik dan kemudahan asas akan mendapat bekalan yang sewajarnya. Doakan agar pihak berkuasa
dapat mengatasi masalah kekurangan yang berlaku sehingga keadaan kehidupan khususnya di kawasan pendalaman dapat ditingkatkan. Kita juga berdoa untuk pekerja, khususnya bagi mereka yang kita semua tahu bahwa kita adalah yang berasal dari Sabah dan Sarawak yang datang untuk bekerja di tanah Semenanjung ini. Doakan agar setiap daripada kita menjadi pekerja yang mencerminkan sikap orang percaya dan tetap setia kepada Tuhan dalam apapun keadaan kita. Dan yang terakhir, kita terus tetap berdoa untuk generasi muda. Saya percaya pada hari ini concern kita semakin menjadi-jadi di kalangan anak-anak muda. Kita berdoa agar setiap daripada kita anak-anak muda akan hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Dan di samping itu juga kita berdoa bagi pelayanan pemuda-pemudi dan anak-anak agar mereka mengalami kebangkitan rohani dan pertumbuhan di dalam iman percaya mereka kepada Tuhan. Mari kita tunduk kepala dan saya mengajak kita bersama-sama berdoa. Bapa Syurgawi, kami datang di dalam kerendahan hati dengan beban doa bagi negeri kami Sabah dan Sarawak pada saat ini. Sebagai panggilan umat yang percaya, kami sadar akan keperluan yang masih diperlukan dalam kalangan masyarakat kami di Kepulauan Borneo pada saat ini, khususnya yang berada di pendalaman. Kami hargai pihak-pihak NGO atau kerajaan pada masa yang lepas yang sudah berusaha dalam menyalurkan bantuan dalam bentuk bekalan elektrik dengan menyediakan sistem solar atau generator, piping untuk saluran air kepada beberapa kampung tertentu yang mungkin tidak sepenuhnya dapat dibekalkan oleh kerana kekurangan peruntukan atau sebagainya, sehingga ada di kalangan kampung yang tercicil dalam pemberian sumbangan seperti ini. Bahkan melalui pengalaman pribadi di mana pihak kerajaan negeri menghantar kumpulan tertentu bagi memberi taklimat dan mengajar tentang pertanian serta membekalkan benih untuk tanaman tertentu untuk membantu petani peladang dalam usaha meningkatkan penghasilan penduduk kampung di pendalaman agar tidak tercicir dalam pembangunan ekonomi khasnya. Kami sedar tanpa sumbangan yang diberikan ini, ramai penduduk pendalaman akan terpuruk dalam kemiskinan sehingga mungkin menjejaskan pendapatan dan ada dalam kalangan keluarga tidak dapat menghantar anak-anak mereka untuk bersekolah ke peringkat institusi pengajian tinggi khususnya. Oleh itu ya Bapa Syurgawi, kami berdoa dengan adanya kerajaan yang baru ini, wakil-wakil rakyat diberi keberanian serta hikmat dengan membangkitkan semula pembahasan ini kepada peringkat seterusnya untuk mendapatkan peruntukan yang sewajarnya. Kami berdoa juga bagi wakil-wakil daerah agar dapat melaksanakan tanggungjawab mereka sebagai wakil rakyat dengan telus dan berintegriti, supaya masalah kemunduran ekonomi dan tahap sosial seiring dengan visi dan misi negara, yaitu membasmi kemiskinan dalam kalangan rakyat Malaysia khasnya yang tinggal di pendalaman pada saat ini dapat diatasi. Biarpun mungkin keadaan politik negara kami pada saat ini tidak mengizinkan akibat daripada kesan peralihan kuasa kerajaan yang berubah, namun kami percaya Tuhan bahwa adanya pertolongan Tuhan di tempat kami, negara Malaysia ini, di mana tampuk kepimpinan baru ini, tidak ada yang mustahil bagi engkau untuk campur tangan di dalam menghantar wakil-wakil rakyat yang percaya akan engkau, sehingga mereka bangkit dan berdiri teguh dan menyatakan kebenaran mewakili setiap rakyat, sehingga apapun yang diperlukan rakyat dan apapun yang mereka perolehi dan sesuai dengan apa yang rakyat perlukan ya Tuhan, mereka dapat bekalkan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk peringatan ini, agar kami juga sebagai anak-anak Borneo yang berada di Semenanjung Malaysia, dengan cara kami masing-masing dapat membantu keluarga kami di sana melalui sumbangan keuangan dan sebagainya. Ketika kami berada di tanah Semenanjung ini ya Bapa, kami juga diberi peringatan bahwa kami bukan saja berjanji kepada keluarga kami untuk menjaga tingkah laku serta perbuatan, bahkan pergaulan kami juga harus dijaga, dan terlebih lagi iman percaya kami kepada Engkau ya Bapa. Apapun tujuan kami berada di tanah Semenanjung ini ya Bapa, baik belajar maupun bekerja, biarlah kiranya kami tetap setia kepada Engkau ya Tuhan. Ketika kami berhadapan dengan pelbagai pencobaan, baik percobaan iman percaya kami, jangkitan penyakit, dikhianati, ditinggalkan orang-orang yang dipercaya, tidak hanya tempat tinggal atau pengangkutan ke tempat kerja, atau ketika belajar, kami belajar bersyukur Tuhan, dan tetap bersyukur. Perkara terbesar yang kami pelajari ketika kami berada di sini, bahwa sesiapapun yang datang daripada Sabah dan Sarawak, kami anggap sebagai keluarga kami, dan hal inilah yang kami sangat syukuri, dikelilingi orang-orang yang dapat mendorong kami ketika kami tertekan,
dan hilang semangat, bahkan membantu sekiranya perlukan pertolongan. Perkara ini dapat kami alami hanya karena Engkau mengajar kami untuk saling mengasihi satu dengan yang lainnya Bapa, dan tetap berbuat baik walaupun sekiranya kami tidak mendapat apapun yang harus kami perolehi. Kami yakin Tuhan, pertolongan Tuhan daripada keluarga, pertolongan doa daripada keluarga kami juga merupakan kekuatan untuk kami tetap bertahan berada di sini. Bahkan dorongan pastor gereja dan teman-teman seiman amatlah dihargai. Dimanapun kami berada pada saat ini Tuhan, di tanah Semenanjung ini, dengan tujuan yang berbeza-beza, kami terus berusaha mencerminkan iman percaya kami ketika kami dikelilingi orang-orang yang tidak percaya atau tidak seagama dengan kami. Biarlah kiranya roh yang Engkau berikan kepada kami menghasilkan buah roh, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri, sehingga Maranatha itu tiba. Ya Bapa, yang kami kasihi, pergumulan ketiga kami pada hari ini adalah dalam kalangan generasi muda pada hari ini. Sesuai dengan firman-Mu dalam Kisah Rasul-Rasul 2 ayat 17. Allah berfirman, inilah yang akan berlaku pada akhir zaman. Aku akan mencurahkan rohku ke atas semua orang. Anak-anak lelaki dan perempuan kamu akan memberitakan hal-hal yang aku beritahukan kepada mereka. Orang muda, kamu akan melihat hal-hal yang aku perlihatkan kepada mereka. Orang tua, kamu akan mendapat mimpi yang aku berikan kepada mereka ya Tuhan. Dan inilah firman-Mu ya Tuhan, bagi menyekat anak-anak muda mendapat penglihatan akan hal-hal seperti ini berlaku. Maka si iblis sememangnya tidak mahu berpeluk tubuh melihat hal ini terjadi. Salah satu daripada kekangan itu adalah dengan adanya teknologi dan tawaran menarik tren-tren terkini melalui aplikasi-aplikasi yang semakin canggih untuk menghalang fokus mereka terhadap misi anak-anak muda agar mereka hancur ya Bapa. Maka timbullah keinginan untuk sama seiring dengan tren terkini, seperti memiliki gadget yang terbaru, fashion, dressing, mengikuti tren media sosial, TikTok dan sebagainya, sehingga masa untuk Tuhan bukan lagi priority, tetapi menjadi pilihan terakhir ketika mereka mengalami masalah dalam hidup. Tuhan, kami berdoa agar generasi muda kami pada hari ini tidak hilang integriti dalam mereka menghidupi iman percaya mereka ketika kami memilih untuk seiring dengan peredaran zaman. Ajar kami ya Tuhan untuk sentiasa sadar bahwa Engkaulah Tuhan yang menjadi pusat kehidupan kami, dengan mengambil inisiatif untuk belajar lebih dalam tentang firman-Mu ya Bapa, dengan menghadiri kebaktian atau acara yang disediakan oleh gereja, seperti mengikuti persekutuan doa, kelompok sel, atau pembelajaran Alkitab, renungan harian, dan sebagainya untuk menambah pengertian kami akan Engkau ya Bapa. Biarlah kiranya dengan asahan seperti ini akan menjadikan kami dewasa dalam kehidupan kami sebagai orang percaya, dan mungkin ada dalam kalangan kami akan menjadi pemimpin suatu hari nanti yang dipersiapkan dengan tujuan panggilan untuk memperluaskan kerajaan-Mu. Ketika kami berhadapan dengan pencobaan, kami sudar ya Bapa, dan kami juga sudah berakal di dalam Engkau dan tidak goyah iman kami, seperti tertulis di dalam Yeremia 17 ayat 8. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akar ke tebing batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah ya Bapa. Dengan itu ya Bapa, kami juga berdoa bagi keluarga ya Tuhan, ibu bapa khasnya yang dapat mendorong anak-anak mereka, anak-anak muda mereka ya Tuhan, baik remaja, baik dari kanak-kanak lagi, mengajar akan tentang Engkau, dan satu-satunya ya Tuhan yang dapat membentuk pada awalnya di dalam keluarga ya Bapa. Dan ini doa kami agar kepala keluarga, ibu dan bapa, menjadi teladan yang baik kepada anak mereka ya Bapa. Demikianlah doa kami ya Tuhan buat generasi muda pada hari ini, agar tetap menjadi terang ya Tuhan. Biarlah terang itu ya Tuhan bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatan yang baik dan memuliakan Bapa di surga ya Bapa. Dan kami juga berdoa dengan sokongan orang-orang yang berpengalaman di dalam hidup dapat memberi nasihat, teguran, dan dorongan merupakan tunggak keberhasilan generasi pada hari ini. Kami percayakan semua ini dalam tangan-Mu ya Bapa. Kami yakin Tuhan, pada pagi ini Bapa, anak-anak Tuhan yang sudah berada dalam ibadah online pada pagi ini sudah mempersiapkan ya Bapa.
pribadi mereka pada pagi ini. Pada pagi ini kami disegarkan, disembuhkan ya Tuhan, dikuatkan, didorong jiwa kami ya Tuhan, roh tubuh kami melalui ibadah puji dan sembah, ibadah firman Tuhan, ibadah memberi sebentar nanti Tuhan. Kami siap Tuhan untuk mengalami keterobosan dalam hidup kami ya Bapa. Ketika kami memohon kekuatan, akan kami sadar adanya kesusahan untuk menjadi kan kami kuat. Ketika kami memohon kebijaksanaan, kami akan menghadapi berbagai masalah untuk kami selesaikan dengan campur tangan Tuhan. Ketika kami memohon keberanian, akan datangnya bahaya untuk diatasi. Ketika kami memohon kasih, kami akan berhadapan dengan orang-orang yang menjadi masalah kepada kami untuk ditolong ya Tuhan. Ini doa kami ya Bapa, yang kami percayakan dan kami yakin biarlah semua apa yang kami permohonkan ini ya Bapa adalah sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapa, bukan kehendak kami. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Mari semua yang percaya kita akan katakan amin sekali lagi. Amin. Haleluya. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, saya percaya bahwa kita tidak sabar untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Namun sebelum itu, saya mengajak rakan-rakan dan sahabat seiman di dalam Tuhan, mari kita berdiri bersama-sama. Kita angkatkan pengakuan iman rasuli kita bersama-sama sebelum kita beralih ke ibadah puji dan sembah. Dalam kiraan 3, 2, 1. Aku percaya kepada Tuhan, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi dan segala isinya. Aku percaya kepada Kristus Yesus, anak tunggalnya Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan. Pada hari ketiga, bangkit dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Tuhan, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Dia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan sejagat, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan kehidupan yang kekal untuk selama-lamanya. Amin, amin. Seserahkan masa ini kepada tim Praise and Worship. Persilakan. Shalom dan selamat pagi kepada semua jemaat Tuhan yang berada di rumah, yang bersama-sama dengan ibadah online SAB Shalom pada pagi ini. Mari kita terus menyembah Tuhan dalam hadiratnya yang kudus. Karena kita tahu bahwa pada saat kita menyembah Tuhan, Roh Tuhan bekerja atas kita semua. Haleluya. Kami menyembah Kau Tuhan dalam roh dan kebenaran.
ini ya Tuhan. Kami merasakan kehadiran-Mu hadir di tengah-tengah kami pada saat kami memuji Engkau ya Tuhan. Segala pujian syukur hanya bagi-Mu, segala kemuliaan hanya bagi-Mu ya Tuhan. Segala kedaulatan yang bertakhta di tengah-tengah kami ya Bapa di surga. Engkaulah Tuhan yang kudus, Engkaulah Tuhan yang layak dipuji pada pagi ini ya Tuhan. Kami mengangkat hati kami ya Tuhan untuk menyembah Engkau, untuk memuliakan Engkau pada pagi ini. Hadirat-Mu menyembuhkan, hadirat-Mu memuaskan kami ya Tuhan, agar kami terus bersuka cita, agar kami terus sembuh dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Hanya kemuliaan terus hadir di tengah-tengah kami ya Tuhan, karena Engkau Tuhan yang mulia, Engkau Allah yang berkuasa di tengah-tengah kami ya Tuhan. Allah Tuhan yang sudah memberikan kami kekuatan, sukacita, keberhasilan ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan buat hadirat-Mu, buat hadirat-Mu pada pagi ini. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Haleluya, haleluya. We praise you, sebab Engkau yang layak Tuhan. Hadirat-Mu, kami diam dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Thank you Lord Jesus, thank you Lord Jesus. Amin. Beri kemuliaan untuk Tuhan kita Yesus Kristus dengan tepuk tangan. Haleluya. 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 Pada pagi ini mari kita terus memuji Tuhan. Dengan lagu ini mari kita memuji Tuhan. Hey. Hey. Mari kita sama-sama menari sambil bertepuk tangan. Mari kita memuji Tuhan, tepuk tangan sambil meninggikan Dia, bersorak-sorai puji Tuhan, angkat suara dengan bersuka cita, sebab Dialah Raja, Anak Allah yang akan datang, sebab Dialah Raja, mari kita meninggikan Dia, bersiap, jangan lalai, berjagalah, bersiap, jangan lalai, berjagalah, kita menantikan Dia. Mari kita memuji Tuhan, tepuk tangan mari meninggikan Dia, bersorak-sorai puji Tuhan, angkat suara dengan bersuka cita, sebab Dialah Raja, Anak Allah yang akan datang, sebab Dialah Raja, mari kita meninggikan Dia, bersiap, jangan lalai, berjagalah, bersiap, jangan lalai, berjagalah, sampai kita meninggikan Dia. Mari semua jemaat Tuhan menari sambil bertepuk tangan. Dialah Raja, Anak Allah yang akan datang, sebab Dialah Raja, mari kita meninggikan Dia, bersiap, jangan lalai, berjagalah, bersiap, jangan lalai, berjagalah, kita menantikan Dia, sebab Dialah Raja, Anak Allah yang akan datang, sebab Dialah Raja, mari kita meninggikan Dia, bersiap, jangan lalai, berjagalah, bersiap, jangan lalai, berjagalah, kita menantikan Dia, kita menantikan Dia, kita menantikan Dia. Haleluya, haleluya. Haleluya, siapa yang percaya bahwa Tuhan itu mengatur langkah hidup kita? Haleluya, dan tangan kasih-Nya memimpin hidup kita
kami berseru ya Tuhan? Di manakah tempat pertolongan kami ya Tuhan? Di manakah tempat kami berlindung ya Tuhan? Kalau bukan daripada Yesus, Yesus, Yesus. Pada pagi ini kami menyembah Engkau, bahkan kami berseru nama Engkau Yesus. Yesus, padamu kami berseru. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku, kau tuntun langkahku. Yesus, kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku. Terpujilah kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah kau Tuhanku di atas segalanya. Tuhan, Engkaulah kekuatan bagi kami ya Bapa. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku. Terpujilah kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah kau Tuhanku di atas segalanya. Kaulah sumber kuatku. Kaulah kehidupan. Kaulah kehidupanku. Kaulah pertahananku. Ku percaya padamu. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku. Terpujilah kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah kau Tuhanku di atas segalanya. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah kau Tuhanku di atas segalanya. Di atas segalanya. Terima kasih kepada tim yang sudah membawa kita dalam pujian penyembahan. Sebentar lagi kita akan bersama-sama dalam ibadah perjamuan kudus, dan acara ini saya akan serahkan kepada Penetua Frankie.
Shalom jemaat semua, mari kita bersiap sedia untuk jamuan Tuhan pada pagi ini. Sebelum itu saya ingin meneruskan dengan bacaan daripada firman Tuhan yang diambil daripada 1 Korintus ayat 23 sehingga 26. Mari kita baca firman Tuhan ini. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima daripada Tuhan, yaitu bahawa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita berdoa dan persiapkan diri kita sebelum kita mengambil daripada perjamuan kudus pada pagi ini. Bapa di syurga, kami menyerahkan kehidupan kami sekali lagi dalam satu komitmen kepada Engkau pada pagi ini, dan ampuni segala pelanggaran dan dosa yang telah kami lakukan sepanjang beberapa minggu ini ya Tuhan. Kami sudah berdosa kepada Engkau secara langsung maupun tidak langsung Tuhan. Suci dan kuduskan kami. Menyerahkan hidup kami pribadi sepenuhnya kepada tangan Tuhan. Dan Tuhanlah yang berkuasa atas kehidupan kami dan memakai kami menjadi alat bagi kemuliaan nama. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Mari kita bersedia dengan roti di tangan kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahawa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan bersama-sama. Dan mari kita mengangkat air anggur kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa di syurga, terima kasih atas kasih setiamu, atas kasih anugerahmu di dalam kehidupan kami. Dia akan terus memimpin dan memberkati kehidupan kami ya Tuhan. Ini menyerahkan hidup kami secara total kepada kasih karunia dan anugerah-Mu. Pimpin kami ya Tuhan dan berkati kehidupan kami agar kami dapat menjadi saksi Tuhan di dalam kehidupan kami dan dapat memenangkan jiwa-jiwa yang masih hilang di dunia ini. Lindungi dan bungkusi kami daripada kuasa-kuasa yang jahat, dan Tuhanlah sumber pertolongan, dan Tuhanlah memberikan kami kekuatan dan dimampukan untuk melakukan firman Tuhan ini dengan kuasa daripada Roh Kudus. Terima kasih Bapa, berkati gerejamu dan umatmu, Esabi Shalom, dalam kasih karunia dan anugerah Tuhan. Dan Tuhan Yesus sebagai gembala yang baik, Dia akan terus memimpin dan memberkati umat-umat. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Haleluya. Kemuliaan bagi nama Tuhan. Shalom, shalom, selamat bertemu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Baik, pagi hari ini 3 hari bulan ya, kita bersyukur kepada Tuhan. Hari ini adalah hari yang luar biasa buat kita. Pada saya
Hari-hari itu adalah hari yang luar biasa. Ya. Tidak ada hari yang tidak luar biasa. Semuanya hari itu luar biasa. Kenapa? Karena ada penyertaan daripada Tuhan. Ya, shalom. Sekali lagi saya ucapkan selamat bertemu kepada seluruh jemaat-jemaat SIB Shah Alam. Dan saya doakan supaya kalian semuanya berada dalam keadaan yang selamat, dilindungi Tuhan, disertai Tuhan, bahkan dinaungi dengan sukacita yang daripada surga. Baik, sebelum kita bersama-sama masuk kepada pelajaran kita, khususnya pada pagi hari ini dalam ibadah ini, mari kita tunduk dan saya pimpin kita dalam doa bersama. Bapa di surga, terima kasih. Kesempatan ini kami bersyukur karena Engkau sentiasa mempersiapkan kami di dalam segala perkara. Pagi ini sebelum kami bersama-sama mendengar firman-Mu, mari Tuhan Engkau sertai kami. Siapkan hati dan pikiran kami. Dan tolong supaya kami boleh fokus kepada pembelajaran ini sekaligus dapat menerapkannya di dalam kami meneruskan kehidupan kami sebagai murid Yesus. Kami berdoa kalau ada kuasa gelap mengganggu fokus kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersama-sama menolak, menengking jauh semua itu. Dan kami istiharkan penyertaan Tuhan daripada permulaan, pertengahan sehingga selesai. Bagi pribadi hamba serahkan ke dalam tangan-Mu. Bicaralah sesuai kehendak-Mu dan ajarilah kami. Dalam nama Yesus kami istiharkan pemberitaan firman-Mu. Amin. Amin. Baik, pagi hari ini saya sangat-sangat bersyukur kepada Tuhan karena sekali lagi diberikan kesempatan untuk dapat berkongsi berkat firman Tuhan. Dan pada saya ini adalah pelayanan yang cukup dinanti-nantikan karena kesempatan bagi kita sebagai orang percaya untuk mengaktifkan diri kita sebagai alat yang boleh memberkati orang lain, memuridkan orang lain, membawa orang lain untuk mengenal Yesus. Sekaligus mereka juga akhirnya akan bertindak yang sama, membawa orang lain mengenal Yesus dan diselamatkan. Seperti yang saya telah bicarakan beberapa minggu yang lepas pada waktu saya khotbahkan kepada kita ya tentang bagaimana perjalanan kehidupan kita. Bagaimana kita harus menerima yang mana Tuhan menjawab selalu indah pada waktunya gitu ya. Tuhan menjawab indah pada waktunya. Kadang-kadang Tuhan tidak menjawab, kenapa? Karena Tuhan punya maksud yang besar. Tuhan menjawab juga punya maksud yang besar. Nah, kenapa itu terjadi? Satu perkara yang Tuhan mau, yaitu kita tetap bergantung dan tetap berharap kepada Dia. Pagi hari ini, saya ingin membawa dimensi pemikiran kita untuk mempelajari sudah tersasul-sasul lah ya, mempelajari firman Tuhan yang saya telah pikirkan disesuaikan dengan situasi kita pada masa-masa sekarang, masa-masa pandemik. Walaupun sebentar lagi kita akan masuk kepada fase endemik ya, endemik. Maksudnya kalau sudah masuk endemik itu kita sudah mulai sedikit longgar, sedikit bebas. Ya mungkin di SIB Shah Alam masa ini mungkin sudah mulai mengatur waktu untuk adakan pertemuan fisikal ya. Dan saya percaya bukan di SIB Shah Alam saja, tapi di gereja-gereja lain, bahkan di SIB Febo juga sedang mengatur untuk pertemuan secara fisikal setelah endemik ini bermula. Nah, apapun, walaupun kita akan memasuki fase endemik, itu tidak akan memungkinkan akan terjadi perubahan secara instan. Maksudnya kita tidak lagi memakai mask ataupun tidak ada lagi penjarakan. Maksudnya kita akan terus kembali normal. No, kita tetap berhadapan dengan perubahan secara perlahan-lahan, step by step. So, walaupun kita masuk kepada fase endemik, hal itu akan membawa kita untuk tetap berhati-hati mengatur perjalanan kita kemana kita akan datang ini.
maksudnya untuk mencapai kepada sesuatu yang normal kembali, kita tetap dalam keadaan yang teratur, yang berhati-hati, masih dalam keadaan yang tidak bebas begitu. Jadi kesimpulannya, kita ini belum bebas, belum betul-betul kembali normal seperti biasa. Jadi kalau kita belum kembali normal seperti biasa, jadi kehidupan kita itu masih seperti pada waktu bermulanya pandemik ini, ya. Maksud saya stres gitu ya. Kita tidak tahu apa mau buat. Apalagi masa-masa sekarang ini banyak yang diberhentikan kerja, dikenakan pengurangan gaji, bahkan bermasalah dalam hal keuangan. Bahkan kita tahu saat ini banyak orang yang bunuh diri gitu ya karena masalah-masalah sekarang ini. Nah, pada pagi hari ini saya ingin mengungsikan kepada kita firman Tuhan. Tema firman Tuhan yang saya pikir sangat perlu untuk kita pelajari. Untuk kita melalui hari-hari kita, khususnya melalui beberapa bulan ke depan sehingga kita memasuki tahun 2022. Mari kita bersama-sama melihat firman Tuhan yang saya telah koreksi untuk kita pelajari bersama pada hari ini. Kita akan lihat firman Tuhan di dalam Keluaran 14 ayat 9 sampai 14. Sebelum itu izinkan saya untuk sharekan kepada kita firman Tuhan ataupun slide kita untuk kita bersama-sama pelajari pada pagi hari ini. Oke. Nah, baik. Oke. Baik, inilah gambar ya, ini slide yang sudah saya sediakan. Mari kita lihat firman Tuhan dalam Keluaran 14 ayat 9 sampai 14 ya. Kita lihat firman Tuhan dalam Keluaran 14 ayat 9 sampai ayat yang ke-14. Tajuk di atas itu adalah Firaun bertindak untuk penghabisan kali. Firaun bertindak untuk penghabisan kali. Nah, ini terjemahan bahasa Indonesia. Saya akan baca dan iringi dalam Alkitab Anda masing-masing. Keluaran 14 ayat 9 sampai 14, firman Tuhan bicara seperti ini. Adapun orang Mesir, segala kuda dan kereta Firaun, orang-orang berkuda dan pasukannya mengejar mereka dan mencapai mereka pada waktu mereka berkemah di tepi laut dekat Pi Hahirot di depan Baal Zephon. Ketika Firaun telah dekat, orang Israel menoleh. Maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Lalu sangat ketakutanlah orang Israel dan mereka berseru-seru kepada Tuhan. Dan mereka berkata kepada Musa, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apakah yang kau perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Bukankah ini telah kami katakan kepadamu di Mesir? Janganlah mengganggu kami, dan biarlah kami bekerja pada orang Mesir. Sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun ini. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap, dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Baik, ini adalah pembacaan daripada Keluaran 14 ayat 9 sampai ayat yang ke-14. Baik, nah daripada pembacaan ini, saya senang untuk membawa kita untuk mempelajari satu tema firman Tuhan, dan tema itu adalah the dead end, itu ya. The dead end. Wah, maksud apa arti the dead end itu ya? Saya suka ambil bahasa Inggris karena dia punya maksud yang dia punya penjelasan itu seperti orang kata bikin gegar ya, bikin gegar. Kita lebih bersemangat mendengar the dead end.
Nah, the dead end itu bicara tentang apa? Apa maksud the dead end? The dead end adalah bicara tentang jalan buntu, saudara. The dead end itu adalah bicara tentang jalan buntu. Jadi tema kita pagi hari ini adalah jalan buntu. Kau tengok tuh gambar sana, ada 2 orang pelari itu ya. Dia orang berlari tetapi di depan ini tidak ada. Sudah tempat motor ini sampai di sini. Dan saya pikir mereka ini bikin jogging-jogging saja sampai di sini balik lagi. Tetapi tujuan saya untuk membawa kita melihat gambar ini sebenarnya kalaulah kita ini adalah orang ini yang sebenarnya ada tujuannya dalam perjalanannya. Kita berlari tetapi pada hakikatnya jalan yang kita tengah lalui itu tidak ada tidak sampai pada sasaran, tetapi sudah sampai kepada jalan yang tidak sepatutnya yang disebut the dead end, jalan buntu, tidak ada jalan keluar lagi. Saudara, daripada tema ini saya mau kita betul-betul melihat situasi kita sekarang ini. Ada begitu ramai manusia, orang-orang di Semenanjung ini khususnya, bukan di Semenanjung Jalan, seluruh dunia yang karena pandemik ini menemui jalan buntu, tidak tahu mau buat apa. Apalagi kalau mereka yang telah diberhentikan kerja, apalagi yang telah dikurangkan gaji, ataupun yang memang ada masalah dalam bisnis dan segala-gala. Apalagi mereka yang terkena penyakit ini, mereka akan melihat di depan itu seperti tidak ada jalan, sudah sampai kepada jalan buntu. Jadi bagaimana reaksi kita ya ketika sedang menempuh perjalanan yang jauh, khususnya perjalanan yang kita mau pergi ke satu tempat, tetapi dalam perjalanan itu ya kita berada di tengah terik matahari yang sangat-sangat menyengat panas dia, ya bikin penat lagi, dan kita melalui jalan itu kita mau sampai ke satu tempat yang mana nanti tempat itu ada air, ada makanan, ada tempat berlindung, tetapi di dalam perjalanan itu tiba-tiba kita jumpa jalan buntu, the dead end. Kita jumpa jalan buntu itu. Jadi dalam arti sesungguhnya ya, dalam arti sesungguhnya perasaan kita itu kalau kita mau pergi kepada itu satu tempat yang ada air, yang ada makanan, ada tempat berlindung, kita punya perasaan yang akan pastinya bercampur aduk. Kita kecewa, kita marah, ya, kita frustrasi, kita akan kesal, saudara. Kita akan marah semarah-marah mungkin, itu ya. Jadi akhirnya tanpa kita sadar keluar daripada mulut kita perkataan-perkataan yang negatif, dan banyak lagi reaksi-reaksi yang tidak betul. Kalau pada waktu kita mengharapkan sesuatu tetapi kita menemui jalan buntu, tidak ada jawabannya. Ya, bagi yang bujang-bujang contohnya dia mau mengurat, mau dapatkan pasangan, baik pasangan laki atau pasangan wanita, ya. Kita sudah dalam perjalanan, tinggal lagi mau cakap I love you, tetapi tiba-tiba tidak kesampaian, ada yang blok. Jadi maksudnya, kenapa ini tiba-tiba tidak jalan sudah? Padahal tinggal mau lafaz saja. Wah, saudara, pasti yang bujang-bujang tuh bagus pergi mati. Ya, bagus saya mati saja kalau begini. Bagus saya jadi jomblo. Apa itu yang tidak ada pasangan lalu macam begini ya. Jadi bujang lapuk lah kalau begini. Ini bagi yang bujang-bujang ya, mereka akan menunjukkan reaksi yang macam-macam ya, marah lah itulah. Jadi dengan perasaan yang tidak betul ini ya, kita akan memutar balik langkah kita, dan banyak cara yang akan kita lakukan, banyak alternatif yang akan kita buat dengan tujuan menghadapi jalan buntu ini, the dead end ini. Nah, daripada tema kita ya, the dead end ini, ya kita akan melihat ini. Ada pertanyaan. Jadi apakah tindakan murid Kristus saat menghadapi jalan buntu ataupun keputusasaan? Sebenarnya jalan buntu itu bicara tentang apa? Bicara tentang keputusasaan. Jadi sebagai murid Yesus, apa yang sepatutnya kita buat? Apakah tindakan kita sebagai orang yang percaya kepada Yesus? Sepatutnya kita ini macam mana? Kita ini berputus asa sudah, atau kita mesti buat sesuatu? Apa yang patut kita buat? Nah, kalau kita ini sedang mau mencapai sesuatu dalam kehidupan kita, let's say kita mau melayani tetapi tidak ada jalan melayani, kita mau buat ini tidak boleh, buat itu tidak boleh, banyak yang menghalangi, ya. Maksudnya kita tidak tahu, kita sudah putus asa.
Oke, kita ambil situasi sekarang ya. Situasi sekarang kita mau terus tinggal di sini tapi tidak ada duit. Kita dibuang kerja ataupun gaji dikurangkan. Jadi tidak dapat bayar rumah, tidak dapat bayar kereta, komitmen tergantung semuanya. Apa yang kita mau buat? Jalan buntu kan? Kita pasti bingung, kita pasti rasa putus asa. Kalau orang yang tidak kenal Tuhan itu dia katakan apa? Bagus saya mati gitu ya. Jadi sebagai murid Kristus, apa tindakan kita? Apa yang perlu kita lakukan? Jadi di dalam pembacaan hari ini, di dalam Keluaran 14 ini, saya mau membawa dimensi pemikiran kita untuk mendapat jawaban, untuk mengetahui tindakan yang sepatutnya dilakukan oleh seorang murid Yesus ataupun seorang percaya. Ya, sewaktu dia menghadapi putus asa ini atau jalan buntu ini. Nah, tindakan yang pertama yang sepatutnya kita lakukan sebagai murid Yesus pada waktu kita menghadapi keputusasaan. Yang pertama itu adalah di dalam Keluaran 14 ayat yang ke-13e. Ini dia, Keluaran 14 ayat yang ke-13e. Firman Tuhan bicara seperti ini. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan. Ya, saya baca 13e saja. Sekali lagi, tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan. Nah, saudara, tindakan yang pertama yang akan dilakukan oleh seorang murid Yesus, seorang yang percaya kepada Yesus, pada waktu dia berhadapan dengan jalan buntu, atau dia berhadapan dengan keputusasaan. Yang pertama yang dia lakukan, tindakan yang dia lakukan adalah dia melawan ketakutan dan dia menjadi pemberani. Jadi bagaimana jika jalan buntu ataupun the dead end itu ya mengacu kepada tidak adanya jalan keluar untuk masalah yang sedang kita hadapi. Ya, kita menemui jalan buntu ya, sebahagian besar orang itu akan menyerah pada keadaan dan dia putus asa seperti yang saya katakan sebentar tadi. Jadi itu ya, menghadapi jalan buntu ataupun dead end itu, menghadapi keputusasaan ini ya, kita perlu benar-benar memerlukan Tuhan. Menghadapi putus asa ini pernah dialami oleh bangsa Israel juga. Ya, itu sebabnya kenapa Musa menegur mereka dan mengingatkan mereka supaya jangan pernah melepaskan kepercayaan, jangan pernah melepaskan pegangan kepada Tuhan. Nah, kalau kita lihat di dalam Keluaran 14 ayat 9 ya, itu ya. Adapun orang Mesir segala kuda dan kereta Firaun, orang-orang berkuda dan pasukannya mengejar mereka. Jadi apa yang terjadi pada waktu orang-orang Firaun ya mengejar orang-orang Israel? Sementara di depan mata mereka itu terbentang laut Teberau. Mereka ini sedang berlari ya. Mereka sebenarnya cerita ini bicara tentang orang Israel keluar dari tanah perhambaan dari Mesir ya, menuju ke tanah perjanjian di kota Kanaan. Jadi waktu dalam perjalanan itu karena Firaun terlalu marah, Ramses terlalu marah, lalu dia menjadi orang yang sangat-sangat apa itu orang bilang antusias untuk mau membunuh orang Israel. Itu karena ada pengaruh daripada istrinya juga akibat kematian dari anak mereka. Lalu dia mempengaruhi Firaun dan Firaun bertindak mau mengejar orang Israel itu, tidak mengingatkan Musa lagi dan mau membunuh orang Israel. Dia mengejar, dia mengerahkan semua askarnya keluar daripada kota Mesir dan mengejar orang Israel. Dan waktu mereka keluar mengejar orang Israel ini, secara kebetulan orang Israel sudah berada di dekat dengan Laut Teberau. Dan waktu itu mereka sangat terkejut. Kalau kita membaca pembacaan tentang ini, waktu itu cara Tuhan menghalang mereka itu, menghalang tentara itu, yang pertama maka keluarlah itu tiang api itu yang menghalangi mereka ya. Tetapi
apa yang terjadi kepada orang Mesir, walaupun ada tiang api itu, mereka sangat ketakutan. Secara manusia, kalau kita tengok situasi itu, secara manusia itu mustahil mereka itu ya sebenarnya terlepas daripada orang-orang Mesir ini. Orang Israel itu tidak akan terlepas. Kenapa? Karena di depan itu laut Teberau. Ya, di belakang itu tentara Mesir tidak akan terlepas. Jadi ketika menghadapi ya jalan buntu ini ataupun keputusasaan ini, ya apa yang terjadi kepada orang-orang Israel itu ada ketakutan yang luar biasa. Itu ketakutan yang sangat-sangat takut, ya. Lalu waktu itu dikatakan dalam pembacaan itu sebentar tadi ya, mereka berseru-seru kepada Tuhan dan berkata, dan mereka juga sempat berkata kepada Musa, "Musa, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir itu ya, maka engkau membawa kami keluar, membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apakah yang kau perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir?" Nah, coba kita tengok pembacaan itu ya. Ya, jadi ketakutan itu, dengar ini baik-baik. Itu yang saya katakan sebentar tadi ya. Ketakutan itu adalah musuh daripada iman. Ini yang perlu kita pegang. Itu sebabnya saya mengambil poin pertama. Bagaimana supaya kita boleh menghadapi keputusasaan? Kita perlu melawan ketakutan dan kita perlu menjadi seorang pemberani. Ketakutan itu adalah musuh daripada kepercayaan kita kepada Tuhan, musuh kepada iman kita. Semakin kita takut ya, semakin lemahlah keadaan kita sehingga kita pun semakin tidak punya kekuatan untuk melakukan sesuatu, Saudara. Ya, ketakutan adalah roh yang harus kita lawan dan harus kita kalahkan. Kalau kita lihat di dalam 2 Timotius 1 ayat 7. Dikatakan oleh Paulus kepada Timotius dalam 2 Timotius 1 ayat 7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkit kekuatan, kasih, dan ketertiban. Berarti ketakutan itu ketakutan itu adalah roh. Jadi kalau dia adalah roh, berarti kita boleh usir, kita boleh lawan roh ketakutan itu. Jadi waktu kita berhadapan dengan keputusasaan, waktu kita berhadapan dengan jalan buntu, apa yang perlu kita praktikkan, Saudara? Jangan pernah takut berhadapan dengan ketakutan itu. Jangan pernah takut berhadapan dengan ya situasi yang membuatkan kita putus asa. Karena waktu kita putus asa itu yang terjadi adalah kita akan menjadi takut. Bagaimana ini? Tidak ada duit sudah, tidak ada apa-apa, matilah ini, gitu ya. Bagaimana ini? Saya tidak dapat mendapatkan hati dia karena tinggallah saya ini. Ya, bagaimana ini? Saya tidak punya kerja, tiadalah duit ini. Bagaimana ini? Di sini tidak dapat keluar dari Semenanjung karena Covid lah ini. Wah, macam tidak ada Covid di Sabak Sarawak itu ya. Bagaimana ini di rumah ini? Bagaimana ini Covid ini, gitu ya. Jadi kita rasa putus asa, karena keputusasaan itu maka kita mulai takut. Kita mulai tidak tahu buat apa-apa. Dan saya mau katakan, tindakan pertama seorang murid Kristus yang dia lakukan, dia akan diam, dia akan sujud kepada Tuhan, dia berdoa. Dan dia akan mulai mengusir dalam nama Yesus roh ketakutan. Hamba perintahkan dalam nama Yesus, pergi, keluar dalam nama Yesus. Berarti kita mulai melawan ketakutan itu dan menjadi seorang pemberani. Saudara, jemaat-jemaat SHB Shalom, saya tahu situasi kita saat ini bukanlah situasi yang baik. Kita berada pada situasi sukar. Kita berada pada keputusasaan. Mungkin ada banyak cerita di sebalik kehidupan jemaat-jemaat SHB Shalom, bahkan kita semua saat ini yang sudah berada pada jalan buntu. Jangan putus asa. Waktu Anda menghadapi putus asa, katakan kepada dirimu, jangan takut. Dan katakan kepada dirimu, saya harus berani. Saya percaya ada penyertaan daripada Tuhan. Saya percaya ada kuasa Tuhan daripada Tuhan. Ya, ada kuasa, ada jawaban daripada kuasa Tuhan. Dan setiap ketakutan yang mulai mendekati kita itu akan perlahan-lahan keluar dan kita akan dapat melihat ada satu terang yang akhirnya membawa kita mendapat jawaban yang pasti kepada setiap keputusasaan kita. Seperti yang berlaku kepada
orang-orang Israel. Dia marah pada Musa. Mereka mengutuki Musa. Tetapi melalui kutukan itu Musa berdiri dan bertanya kepada Tuhan. Musa berani dan tidak pernah takut. Dia bangkit sebagai seorang yang dipakai Tuhan. Sebagai yang punya iman kepada Tuhan. Dan akhirnya Tuhan mengatakan kepada dia, engkau lakukan seperti mana yang sepatutnya. Apa yang Musa lakukan? Dia percaya kepada Tuhan hanya dengan menggunakan tongkatnya. Maka terjadi mukjizat yang luar biasa. Laut Teberau itu dapat dibuka. Sehingga orang-orang Mesir, orang-orang Israel dapat melalui dan sampai ke seberang meninggalkan tentara-tentara Mesir itu. Saudara, di tengah-tengah keputusasaan kita, saat kebangkitan keberanian kita, percaya kepada Tuhan, percayalah bahwa Tuhan ada menyediakan terang jawaban bagi segala keputusasaan kita. Jadi tindakan pertama yang perlu dilakukan oleh seorang murid Kristus saat dia berhadapan dengan keputusasaan ataupun jalan buntu, dia akan melawan ketakutan dan dia akan menjadi seorang pemberani. Nah, itu yang pertama. Nah, yang kedua, apakah tindakan kedua yang dilakukan oleh seorang murid Kristus atau seorang percaya saat dia berada di tengah-tengah keputusasaan atau saat dia berhadapan dengan jalan buntu? Kalau yang pertama tadi, tindakan dia adalah dia melawan ketakutan dan dia menjadi pemberani. Lalu yang kedua, kita lihat di dalam Keluaran 14 ayat yang ke-13b. Ya, di dalam Keluaran 14 ayat yang ke-13b, ayat yang sama kita teruskan pembacaan. Nah, kita lihat yang dimerahkan ini. Lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Nah, kita lihat ayat yang dimerahkan. Lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Nah, kita lihat ini. Apakah arti daripada ayat ini? Apakah makna tersirat yang boleh kita ambil daripada ayat ini sehingga itu menjadi tindakan kedua untuk kita menghadapi keputusasaan? Kalau yang pertama itu bicara tentang kita melawan ketakutan dan menjadi berani. Yang kedua ialah kita berharap penuh kepada Tuhan dengan kepercayaan yang semaksimal mungkin. Nah, ini adalah tindakan kedua yang dilakukan seorang murid Yesus saat dia berhadapan dengan jalan buntu ataupun keputusasaan. Dia bukan saja menjadi pemberani, ya dia melawan ketakutan dan menjadi pemberani, tetapi dia adalah pribadi yang bertindak berharap penuh kepada Tuhan dengan kepercayaan yang maksimal. Kenapa? Kalau kita lihat kembali di dalam ayat pembacaan kita sebentar tadi dikatakan seperti ini. Lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Dan itu sangat-sangat jelas menyatakan tentang pengharapan penuh kepada Tuhan. Bahwa Tuhan akan memberikan jawaban yang pasti, pertolongan yang luar biasa kepada setiap murid-muridnya saat berada di dalam keputusasaan ataupun berhadapan dengan jalan buntu. Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, karena dihantui oleh rasa takut yang berlebihan, akhirnya yang terbayang dan timbul di dalam pikiran umat Israel itu adalah hal-hal yang negatif. Bahkan yang timbul dalam pikiran orang Israel pada waktu itu adalah kematian. Ada kalanya Tuhan mengizinkan kita ini mengalami situasi-situasi sulit dan menghadapi jalan-jalan buntu ataupun keputusasaan ini. Kenapa? Supaya kita sentiasa berharap penuh kepada Dia seperti mana yang saya katakan kepada kita di dalam poin yang kedua ini. Tuhan mengizinkan ini supaya kita berharap penuh kepada Tuhan dengan kepercayaan kita kepada Tuhan semaksimal yang mungkin. Saudara, di dalam 2 Korintus pertama ayat 9 bicara seperti ini. Supaya kami jangan menaruh kepercayaan pada diri kami sendiri, tetapi hanya kepada Allah yang membangkitkan
membangkitkan orang-orang mati. Sekali lagi, supaya kami jangan menaruh kepercayaan kepada diri sendiri, maksudnya tidak bergantung pada diri sendiri, tetapi hanya kepada Allah yang membangkitkan orang-orang mati. Maksudnya Paulus menjelaskan kepada jemaat di Korintus, berharap penuhlah kepada Tuhan, semaksimal mungkinlah kepercayaan kamu kepada Tuhan. Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, ketika kita mengikuti jalan-jalan Tuhan dan taat melakukan kehendak Tuhan, itu bukan berarti perjalanan hidup kita itu lancar, mulus itu ya. Terkadang kita harus menghadapi lorong-lorong gelap, bahkan lembah-lembah kekelaman seperti di dalam Mazmur itu. Kayak kita berjalan dalam lembah kekelaman itu ya. Walaupun kita ini ya disertai Tuhan, tetapi itu tetap ada ya. Kita menghadapi lorong-lorong gelap, kita berada di lembah-lembah kekelaman ya. Doa-doa kita terasa tidak mampu menembus langit-langit itu, saudara. Ini yang menjadi sesuatu yang sangat-sangat menyakitkan itu, karena kita sudah betul-betul putus asa ya. Kita doa itu seperti tidak sampai kepada Tuhan ya. Seperti yang saya katakan tadi, umpama tidak tembus langit pergi ke surga gitu ya. Sepertinya semakin kita setia kepada Tuhan ya, semakin kita dihadapkan pada masalah-masalah dengan tidak punya jawaban yang pasti, tidak punya jalan keluar, tetap berada pada jalan buntu. Ya, jadi di mana letak kesetiaannya Tuhan kalau kita setia tapi tidak ada jawaban di dalam doa kita? Ya. Nah, dalam situasi seperti ini, saya mau katakan, mari kuatkan iman kepada Tuhan. Jangan kita marah kepada Tuhan, jangan kecewa, jangan menyalahkan Tuhan. Ya, berkatalah Musa kepada umat Israel pada waktu itu, janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Itu dalam pembacaan kita sebentar tadi dalam 13b itu. Ya, bagaimana Musa sendiri memberikan semangat kepada orang-orang Israel. Janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan. Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Meski secara mata kasar umat Israel sedang diperhadapkan dengan jalan buntu ataupun keputusasaan, kita lihat Tuhan memerintahkan mereka untuk terus bergerak kepada Tuhan, tidak kompromi dengan ketakutan ini. Ya, kalau kita melihat kalimat berdirilah tetap dalam ayat ke-13 tadi, artinya ya, sesulit apapun keadaan kita, tetaplah berada di pihak Tuhan, tetap mengerjakan bahagian kita, yaitu percaya, taat, dan setia kepada Tuhan. Sekali lagi, perkataan dalam pembacaan itu ya, ayat berdirilah tetap. Coba kita lihat dalam ayat 13 itu, berdirilah tetap ya. Itu artinya apa? Dalam terjemahan aslinya itu bicara tentang sesulit apapun keadaan kita, tetaplah berada di pihak Tuhan, tetap mengerjakan bagian kita, yaitu apa? Percaya, taat, dan setia kepada Tuhan. Ya, kata tetap itu berarti apa? Itu terus menerus. Tetap itu bicara tentang apa? Terus menerus, tidak berubah. Ya, Tuhan tidak mengkehendaki kita untuk menyerah di tengah jalan. Memang bukan perkara mudah, saya tahu. Diperlukan iman yang kuat untuk melakukan apa yang diajarkan Tuhan untuk kita ikuti, ya. Karena perintah Tuhan itu seringkali tidak masuk akal, ya. Perintah Tuhan itu seringkali tidak masuk akal. Tuhan bilang keluar, Tuhan bilang jalan, tetapi di depan dia tiada jalan. Tuhan bilang ya kasihi musuhmu, sedangkan yang disuruh itu musuh kita. Tidak masuk akal perintah-perintah Tuhan itu ya. Tetapi apa yang perlu kita pikirkan adalah karena itu perintah Tuhan, kita mesti ikut semaksimal mungkin walaupun perintah itu tidak masuk akal, karena Tuhan tahu kenapa dia memerintah kita seperti itu. Ya. Tetapi jika kita mau taat untuk melangkah dengan iman kita, dengar ini baik-baik. Kalau kita mau taat melangkah dengan iman kita, kita akan melihat pembelaan Tuhan. Kita akan melihat kemuliaan Tuhan. Kita akan melihat keselamatan dan kemenangan yang Tuhan sediakan buat kita.
Inilah buktinya melalui pembacaan ini. Ketika umat Israel taat, ya, Tuhan pun bertindak dengan tangan Tuhan yang penuh dengan kuasa. Tuhan ya menunggang balikkan pasukan Firaun ini. Tuhan mengalahkan tentara ini dengan apa? Dengan ditelan oleh laut Teberau itu sendiri ya. Pada pembacaan ini kalau kita terus baca dalam ayat yang ke-30 ya, Keluaran 14 ayat ke-30, dan orang Israel melihat orang Mesir mati terhantar di pantai laut. Nah, ini ya, sebenarnya inilah kelebihan saat kita terus berharap penuh kepada Tuhan dengan kepercayaan yang maksimal. Tuhan akan menjawab kita. Tuhan akan menolong kita. Sehingga jalan buntu yang ada di hadapan kita itu sama sekali tidak akan dapat menghalang berkat Tuhan mengalir dan menjawab kehendak-Mu. Engkau berada pada keputusasaanmu saat ini. Engkau berharap penuh kepada Tuhan dengan kepercayaan yang maksimal. Percaya akan terjadi mukjizat saat engkau benar-benar berseru dan beriman kepada Tuhan di dalam doamu. Dan engkau tidak pernah berhenti berharap penuh kepada Dia. Percaya akan terjadi mukjizat yang luar biasa yang setuju dengan saya katakan amin. Haleluya. Saudara, buktinya nyata bagaimana orang Israel ini ditolong oleh Tuhan sendiri. Dan demikian pertolongan itu juga akan nyata bagi kita. Nah, jadi firman Tuhan sampai di sini. Fikirkan ayat firman Tuhan dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6. Ya, fikirkan Yohanes 14 ayat ke-6. Dikatakan di sana itu dijelaskan, jangan pernah menyerah pada keadaan. Percayalah kepada Tuhan karena Dia adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Ya, di dalam Dia selalu ada jalan keluar dan jalannya itu selalu penuh dengan keajaiban. Yohanes 14 ayat 6 menjelaskan perkara-perkara yang seperti ini. Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, jemaat-jemaat SIB Shalom. Kalau lihat pada gambar ini, jalan ini adalah jalan mati, jalan buntu. Dan bicara tentang keputusasaan. Dan waktu kita berada pada keputusasaan ini, jalan buntu ini, kita akan mulai takut. Jangan takut saudara. Mari bangkit. Percayalah kepada Kristus. Percayalah kepada Dia. Percayalah kepada campur tangannya. Sebagai kesimpulan, waktu engkau berada di tengah keputusasaan, berada pada jalan buntu dan tidak tahu berbuat apa-apa. Dua tindakan yang perlu dilakukan sebagai orang percaya. Pertama, saat kita menghadapi keputusasaan ini, janganlah takut, bangkitlah sebagai seorang pemberani. Yang kedua, saat kita menghadapi keputusasaan, pandanglah Tuhan Yesus. Pandanglah Tuhan Yesus disertai dengan iman percaya yang maksimal. Amin. Amin. Firman Tuhan sampai di sini. Mari kita tunduk kepala dan saya pimpin kita di dalam doa penutup. Mari kita tunduk kepala. Haleluya. Haleluya. Bapa di surga, Bapa yang kami kenal dalam nama Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Karena saat ini kami berada di bawah perlindungan dan penyertaan-Mu. Terima kasih karena Engkau mengajar kami hari ini. Bagaimana supaya kami menjadi orang percaya, murid-Mu yang mampu menghadapi keputusasaan ataupun jalan buntu dalam kehidupan kami. Terima kasih buat firman-Mu. Sesuai dengan apa yang dilalui oleh bangsa Israel. Pada waktu mereka dikejar oleh tentara daripada Firaun, mereka seakannya mau mati karena melihat tidak ada jalan. Tetapi sungguh luar biasa penyertaan-Mu Tuhan. Engkau melakukan mukjizat. Mustahil bagi manusia, tetapi tidak pernah mustahil bagi Tuhan. Saat ini Tuhan, kami percaya apa yang pernah berlaku kepada bangsa Israel juga akan berlaku kepada kami. Dalam arti kata lain, saat kami berada pada jalan buntu, saat kami berada pada keputusasaan, Engkau hadir dan menolong kami. Hamba berdoa,
secara khusus bagi seluruh jemaat-jemaat SHB Shalom, supaya mereka juga akan terus berdoa, berharap, bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Sehingga pada waktu mereka berada pada situasi putus asa, mereka menantikan Tuhan, mereka berdoa kepada Tuhan, dan ya, Tuhan menjawab dan membuka jalan dan memberikan jawaban yang pasti. Terima kasih sekali lagi buat firman-Mu Bapa. Hamba istiharkan berkat jawaban doa bagi seluruh jemaat-jemaat Tuhan di SIB Shalom. Terima kasih Bapa. Kami sangat percaya Engkau mendengar seru doa kami. Kami sambut firman-Mu dan mengistiharkan penyertaan Tuhan bagi seluruh jemaat SHB Shalom nyata saat ini dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. 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 Baik, shalom sekali lagi untuk seluruh jemaat Tuhan SIB Shalom. Terima kasih karena setia sehingga selesai di dalam pembelajaran firman Tuhan kita pada kali ini. Kiranya dengan firman Tuhan ini dapat membangkitkan semangat dan boleh meneruskan kehidupan kita. Selama kita berada di semenanjung ini, percayalah bahwa kita tidak salah berada di sini. Karena Tuhan punya rencana yang besar buat kita. Jangan putus asa, percayalah. Firman Tuhan akan berlangsung sesuai dengan iman kita kepada Dia. Kita jaga kita, Tuhan memberkati. Bye-bye semuanya. Seterusnya kita beralih kepada persembahan dan persepuluhan kita pada pagi ini. Sebagai makluman kita, pemberian persepuluhan dan persembahan ini disalurkan melalui transaksi dalam talian ke nombor akaun yang tertera di skrin sekarang, atau Anda boleh mengumpulkan uang persembahan tersebut ataupun persepuluhan dan boleh memberi kepada Deacon Chong atau bendahari gereja itu Deaconess Adeline. Hari saya mengajak kita bersama-sama mempersiapkan setiap pribadi kita genggam uang yang berada di tangan kita ataupun yang akan bakal kita salurkan sebentar lagi. Namun sebelum itu saya ingin membacakan beberapa ayat firman Tuhan sebelum kita mempersiapkan pribadi kita. Dalam Ulangan 14 ayat 22. Sisihkanlah persembahan persepuluhan, yaitu sepersepuluh daripada segala hasil ladang kamu setiap tahun. Hormatilah Tuhan dengan memberi Dia persembahan daripada harta benda dan hasil tanamanmu yang terbaik. Masing-masing harus memberi sebanyak yang telah ditentukannya. Orang harus memberi dengan rela dan dengan sukacita, karena Allah mengasihi orang yang memberi dengan senang hati. Mari kita tunduk kepala. Bapa kami yang berada di dalam kerajaan surga, Tuhan yang mulia, baru saja kami telah menerima berkat firman-Mu. Kami telah mendengarkan sebahagian dari firman Tuhan dengan baik, memahami makna yang terkandung di dalamnya agar dapat menanamnya di dalam hati serta menjadikannya sebagai petunjuk sekaligus penguat kami untuk menjalani kehidupan harian kami. Kami yakin bahwa hanya dengan firman-Mu segala kebuntuan, keperluan dan kebimbangan di dalam hidup kami dapat terjawab. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang telah kami dengar. Berkatilah hamba-Mu yang telah menyampaikan firman Tuhan. Berikanlah dia kesehatan sehingga dapat kembali menyampaikan firman-Mu di kemudian hari. Bapa, kini kami sudah mempersiapkan sejumlah yang sudah kami sediakan bagi memberkati gereja kami, baik dalam pelayanan di dalam gereja atau juga memberkati keuangan kami untuk mengerjakan pelayanan di luar gereja. Biarlah kiranya kami mengerti dengan menyumbangkan sejumlah uang persembahan atau juga janji iman ini merupakan antara pelayanan dan tanggung jawab kami sebagai jemaat di SIB Shalom. Kami bersyukur ya Tuhan, lewat daripada kesehatan tubuh yang Kau berikan, kami dapat mengerjakan pekerjaan kami sehingga kami diberkati untuk kembali memberkati gereja kami. Berkat kami tidak hanya tergantung kepada berkat keuangan, tetapi juga berkat majikan yang baik, keluarga yang sentiasa menyokong kami dalam doa, serta berkat-berkat lain yang tidak dapat kami hitungkan. Kami juga mendoakan hamba-Mu yang menguruskan keuangan gereja kami, biar dia sentiasa relevan dan telus, bahkan diberi kebijaksanaan ketika melakukan tugasnya sebagai bendahari gereja, sehingga urusan keluar masuk uang gereja dalam keadaan terkawal.
Sekali lagi kami mengucapkan syukur dan berterima kasih baik yang berkesempatan dan ada dalam keterbatasan dalam memberi kepadamu. Tuhan, kiranya mereka pada masa akan datang mereka dapat memberi dan Engkau sudah pun memberkati setiap kami. Amin. Amin. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Ku percaya Kau bekerja, kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, kita sudah pun berada di penghujung ibadah kita pada pagi ini dengan harapan setiap kepada kita sudah menerima berkat dan firman Tuhan, kuasanya, taklukkan keadaan yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku. membawa kita di dalam doa Bapa
Bapa kami, serta pujian, pengagungan, dan doa pemberkatan kita. Sampai jumpa lagi, Tuhan memberkati. Mari semua jemaat Tuhan kita berdiri bersama-sama, kita lepaskan doa Bapa kami. Ya Bapa kami yang di surga, Engkaulah Allah yang Esa. Semoga Engkau disembah dan dihormati, Engkaulah Raja kami. Semoga Engkau memerintah di bumi dan seperti di surga. Kehendak-Mu ditaati. Berilah kami makanan yang kami perlukan pada hari ini. Ampunkanlah kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah terhadap kami. Janganlah biarkan kami kehilangan iman ketika dicubai, tetapi selamatkanlah kami daripada kuasa si jahat. Engkaulah Raja yang berkuasa dan mulia untuk selama-lamanya. Amin. Mari semua jemaat Tuhan angkat tangan bersama-sama dan saya akan berdoa untuk pemberkatan kita semua. Jemaat STB Shalom yang saya sangat kasih sekalian, semoga Tuhan memberkati dan memelihara kamu. Semoga Tuhan baik hati dan murah hati terhadap kamu. Semoga Tuhan berkenan kepada kamu dan memberi kamu kesejahteraan. Amin. Mari semua jemaat Tuhan kita nyanyikan pujian pengagungan kita kepada Tuhan. Puji Tuhan, sumber berkat, puji Dia selamanya. Semua makhluk memuji Dia, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Amin, amin, haleluya. Ibadah kita sampai di sini saja pada hari ini. Kita berjumpa lagi di dalam ibadah kita yang akan datang. Sekian, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Takkan hilang kekuatan